Saya mau lihat tadi yang tadi berani-berani mau ditangkap anggota Lapnya semua. Yang mana tadi berani? Kamu dikasih informasi di situ, malah kamu bikin seperti itu. Kau ambil brimob sana, tangkap saja. Panggil brimob semua sini. Yang lain sudah pulang itu. Ini yang mereka masih goyang, mama kasih. Ambil aja orang-orang yang tak dari. Iya masih sudah bubar semua. Begitu. Tidak. Kami bertikat baik, jadi nanti Pak Kapolres saja yang urus. Tapi saya mau sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan seperti tadi tidak dibenarkan. Tidak ada alasannya palang jalan di lingkaran sana. Saya mau tanya, aturan mana yang memperbolehkan orang palang jalan apa di jalan ini, di lampu merah lalu lintas? Ada buktinya tadi itu. Kita bisa ambil CCTV dari segala macam CCTV yang ada di seputaran lingkaran. Begitu. Tidak, kami sudah tahu orangnya. Karena ada CCTV kami sudah ambil semua. Ayo mau tunggu. Kerjasama itu penting. Tapi kalau tidak bisa bekerja sama, kami juga tidak bisa bekerja sama. Begitu. Jadi saya minta Pak Gobay ada di sini dengan teman-teman, ada rekaman semua dan segala macam, ya. Tadi videonya jelas. Kami punya rekaman CCTV juga ada dari sumber makmur, punya rekaman CCTV. Ya, begitu. Kalau mau dipelintir ke dalam media sosial bilang kami apa sisir dan lain silakan aja. Begitu. Nanti biar publik yang menilai. Bisa saya sampaikan Pak Gobel lebih kenal mereka, masih kenal mereka, jadi tolong sampaikan kepada yang bersangkutan lebih baik menyerahkan diri. Saya sudah warning. Saya ulang ya, lebih baik menyerahkan diri. Karena perbuatan yang dia lakukan bukan dalam konteks menyampaikan pendapat. Begitu. Sekarang kalau saya tendang saudara perempuan di muka, kira-kira ada laki-laki dan Pak Gobel marah atau tidak kalau saya tendang ada perempuan di punya muka sampai darah? Kemarin tidak. Cepat aja. Kemarin tidak kalau saya tendang ada perempuan tanpa sebab, betul-betul bapak dorong dia jatuh terus saya tendang dia punya muka atau sampai dia punya hidung pasti kira-kira tuh lihat itu kok marah kan tidak? Itu salah. Iya. Jadi saya sudah kasih tahu dari awal, saya kira perhatian. Ya. Kita tidak usah terlalu cerita ngomong kosong di tengah ini karena ada banyak rekaman, kita yang singkat padat dan jelas. Kalau tahu kasih tahu. Begitu. Ya, ada prosedurnya. Silakan, serahkan atau apapun silakan. Kami tahu pelakunya di atas. Karena tadi kami semua lagi lari. Begitu. Ya. Lingkaran atau wilayah Semunca ini merupakan wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Jadi ketika kami datang untuk mengecek, memastikan situasi di atas ini bukan penyisiran. Bedakan antara penyisiran dengan kami melaksanakan kegiatan kepolisian. Satu. Yang kedua, bukan anggota kami dianiaya. Ya, saya ulangi, anggota kami dianiaya. Anggota kami dianiaya oleh oknum-oknum yang melaksanakan aksi hari ini. Seperti itu. Melaksanakan aksi hari ini. Seperti itu. Biar teman-teman media tahu bahwa aksi hari ini tidak diizinkan oleh Bapak Kapolres. Saya ulangi, aksi yang dilaksanakan hari ini tidak mendapatkan izin dan mendapatkan surat penolakan yang sudah dikeluarkan melalui SCTP dari Satintel Polresta Jayapura Kota. Jadi aksi yang dilaksanakan hari ini oleh KNPB tidak diizinkan oleh Polresta Jayapura Kota. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menghalangi, menduduki fasilitas umum, contohnya jalan raya, contohnya fasilitas umum lainnya, bukan hanya kita yang mengganggu aktivitas umum tersebut, tetapi ada orang-orang lain juga yang merasa terganggu. Contohnya kemacetan. Kalau kan terjadi kan pasti mungkin ada ambulans yang membawa orang sakit, mungkin ada orang yang butuh cepat untuk kepentingan lainnya, mungkin ada pelayanan masyarakat seperti pengiriman beras atau pengiriman BBM ke wilayah lain di luar Jayapura, tentunya akan terhambat.
jalan umum itu adalah milik semua orang, termasuk kami dari pihak kepolisian. Kami juga tidak bisa melakukan penutupan sembarangan kecuali melalui diskresi yang sesuai dengan aturan. Umpamanya pengalian arus, umpamanya penutupan jalan karena ada kebakaran di lokasi yang dilintasi. Jadi saya pikir aksi hari ini yang tidak ada izinnya, kemudian ketika kami sudah menghimbau dengan baik untuk kemudian disediakan tempat untuk melaksanakan orasi di lingkaran atas. Dengan maksud silakan melaksanakan orasi. Kami tidak menghalangi. Kami dari kepolisian memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami untuk melaksanakan orasi terkait dengan topik transmigrasi. Yang dimana kita tahu mengenai topik transmigrasi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo yang sudah menugaskan kepada Menteri Khusus Transmigrasi sudah menyampaikan itu ke publik. Sangat jelas. Kita semua punya alat komunikasi, kita bisa buka di media sosial. Dan kita tinggal baca saja di situ terkait dengan statement daripada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Kalau kita bisa menggunakan alat komunikasi ini untuk hal-hal yang lain, silakan saja dibuka. Akan tertuang dengan jelas. Ucapan, edaran, bahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Transmigrasi tersebut. Kenapa hal ini berulang-ulang terus dilakukan? Dan hari ini sampai kemudian terjadi gesekan. Apakah ini yang selalu diharapkan oleh satu organisasi yang tidak terdaftar di dalam Kesbangpol yang selalu ketika berhadapan dengan aparat keamanan di dalam kota Jayapura selalu harus kita bergesekan secara fisik? Ya, saya ulangi, apakah ini yang selalu diinginkan oleh salah satu organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol yaitu KNPB ketika bertemu dengan kepolisian atau Polres Jayapura Kota selalu harus bergesekan? Ada apa? Maksudnya apa? Begitu. Dan kami di kepolisian ada agenda nasional yaitu Operasi Mantap Praja yang berlaku secara terpusat dari Aceh sampai ke Merauke, yaitu pemilihan kepala daerah baik tingkat 1 di provinsi dan tingkat 2 di kabupaten dan wali kota. Ulangi, Kota Madya. Sehingga tentu saja stabilitas keamanan hari ini adalah hal yang mutlak. Seperti itu. Kami dari pihak kepolisian sudah memberikan ruang, kesempatan, walaupun tidak mendapatkan izin resmi, tapi pimpinan kami dalam Bapak Kapolresta memberikan kebijakan untuk melaksanakan orasi di tempat-tempat yang sudah disediakan. Contohnya tadi di Perumah 3. Teman-teman mereka dengan kami bisa berkoordinasi dengan baik dan selesai juga dengan baik. Di Expo tadi bisa juga kita sampaikan makut-makut berjalan dengan baik. Yang saya mau pertanyakan, kenapa harus ada gesekan di lingkaran ini? Pak, artinya tadi pemantiknya itu seperti apa? Atau polisi sudah pakai standar SOP sehingga mereka melakukan sikap seperti Ya, apa? kami sudah pakai standar SOP. Yang pertama adalah ketika mereka mau berjalan ke arah Kali Acai, kami sudah arahkan melalui Pak Kapolsek KB dengan teman-teman untuk dipersilahkan untuk naik ke lingkaran. Artinya disampaikan Pak Kapolresta bahwa tempat yang diberikan oleh Polresta adalah di atas lingkaran, di dekat Pangkalan Ojek, tempat yang biasa adik-adik mereka melaksanakan orasi. Tetapi kemudian mereka berkumpul di lampu merah pas di depan pos lantas. Berkumpul itu dan mereka membuat satu lingkaran dan tidak mau bergeser. Kami himbau dengan baik, bahkan Pak Kapolsek juga datang, masuk ke dalam, sampaikan, kalau mau orasi silahkan mundur ke lingkaran atas. Seperti itu. Karena apa? Kemacetan di mana-mana. Yang dari lingkaran dia macet sampai di Waina, yang mau arah ke AB. Kemudian dari lingkaran atas dia macet sampai di Tanah Hitam. Itu tadi saya berbicara tentang kepentingan umum tadi, fasilitas publik. Kita punya keinginan untuk memaksa, kita punya keinginan yang berbicara umum, tetapi kadang juga kita berpikir bahwa ada sisi umum yang lain yang kita rugikan. Dia menderita cedera. Apakah itu masuk dalam bagian penyampaian pendapat? Tentu saja itu pidana. Gitu. Tapi kira-kira ada apa pidana itu mungkin pasalnya di mana begitu? Kalau untuk pasal saya bukan karena saya menjawab karena ada Bapak Kapolres, tapi saya mau sampaikan seperti ini bahwa kami dari pihak kepolisian sama sekali tidak merasa bahwa rekan-rekan yang menyampaikan pendapat itu adalah musuh kami. Tidak. Mereka adalah keluarga dan saudara kami. Tetapi mari gunakan norma-norma yang baik, norma-norma yang beradab. Kita sama-sama orang hidup dalam kota ini.
Berbicara tentang transmigrasi kan tadi saya sampaikan, Menteri Transmigrasi kan sudah bicara dari Jakarta. Kita tinggal buka lihat di situ, mungkin kalau ada poin-poinnya tidak tepat, poin-poinnya mungkin menurut kita orang Papua tidak sesuai, sampaikan secara bijaksana. Tapi ketika kita menghalangi seperti tadi, menghalangi fasilitas umum, tutup di jalan lingkaran, itu tadi saya bilang, bukan saja orang lain, tapi mungkin ada kita punya saudara-saudara, mungkin kita punya keluarga juga yang merasa terganggu. Ini mendorong itu supaya mereka tidak mengalih jalan. Ya, kami arahkan mereka. Kami arahkan dulu. Kami sudah arahkan. Ya, Pak Kapolsek AB, Pak Kapolsek AB bicara Pak Kapolres untuk maju ke atas. Artinya Pak Kapolres menyiapkan tempat, itu tempat biasa. Di Perumnas 3 tadi bisa 1 jam selesai. Ada di asrama Yahukimo, itu selesai 1 jam. Dan mereka kooperatif. Di Expo juga tadi juga selesai. Nah, makanya saya sayangkan kenapa di sini sampai menimbulkan korban. Nah, ini yang tadi saya pertanyakan. Apakah selalu ketika atau ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua KNPB ini selalu ketika berhadapan dengan kami harus gesekan terus? Coba ditanyakan kepada mereka, kenapa?